sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Jadi yang workshop itu yang workshop kan udah itu doang yang udah. Dulu nggak pakai background ini, bisa ada ini, ada studinya. Iya, harus bisa yang kalau jadi dulu kurang ada bisa di belakang. apa lagi tadi pas tahu nggak dulu Yang iya mesti di luar jadi ini yang ini jadi belakang ini. yang tadi ternyata udah masalah kecil. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu.
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Panggil namanya Immanuel, 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 Engkau beserta. Kau lahir dalam hidup kami, Immanuel, Immanuel.
dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Akan mendekat kepada kemah, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menahan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih meriah lagi bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya persilakan saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus melawat kita semua, sehingga Tuhan akan memberikan kemenangan yang hilang gemilang pada orang-orang yang diurapi. Ini kami umat-umat-Mu Yesus. Kami datang padamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami buka hati kami. Yesus, jangan kami. Tidak
saudara dan saya. Amin. Saya persilakan saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terus tenggelam dalam hadirat. Pegang kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami. Engkau memberikan kami seorang penolong yang menolong kami terus dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak akan takut, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami senantiasa, Kudus. Tolong kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap tinggal dalam Engkau, pokok anggur yang benar. Yesus, pribadi lepas pribadi bergaul intim dengan Tuhan. Yesus.
mari kita Bapak Ibu semakin kita perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap terus berharap kepada Tuhan. Di awal tahun ini, tahun 2023, Tuhan sudah berikan janji-janji. Tinggal kita menerima penggenapan janji itu. Berharap terus, kuatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepanjang tahun 2023. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada luar biasa. Selamat hari atau selamat tahun baru 2023 bagi Bapak Ibu semuanya, kita semuanya. Kita memasuki tahun-tahun yang penuh sukacita, tahun-tahun yang penuh semangat, karena kita punya pengharapan yang sungguh sangat luar biasa, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya, tim penggembalaan GBI Olympic City Family Disciple Church mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah, limpah. Amin. Puji Tuhan. Persiapkan diri kita, Bapak Ibu, untuk sebentar untuk menerima pesan Tuhan di awal tahun 2023 ini oleh Gembala Pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Pratora Harjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya?
Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya, bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru setiap bulan, dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan
menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7-8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang pencurikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita
Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first love me, because you first love me, because you first love me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa.
John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, jadi supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan, hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan.
Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan.
Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenangnya masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abah, kami terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023. Dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibesarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Uralaba shikaralaba yaralaba labalaba. Uralaba kanama yaralaba. Makasih, makasih. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam hidup. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abba. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kemenangan gilang gemilang sudah Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan membawa persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terus lawat kami Tuhan, terus jamah kami, terus urapi kami. Saat ini kami akan membawa korban persembahan kami Bapak. Engkau berkati kami semua, tangan-tangan yang memberi maupun mereka yang belum memberi. Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Engkau yang terus memimpin, menyertai kehidupan kami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang Tuhan percayakan. Buat kami terus berhasil dan biar nama Tuhan ditinggikan. Dan biar persembahan ini nama Tuhan ditinggikan. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebab
Saudara katakan kanan kiri saudara, kemenangan ada padamu. Haleluya, kemenangan ada padamu. Kemenangan sudah ada padamu. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, keluarga GBLB City. Shalom Bapak Ibu. Semangat, Tuhan Yesus berkati. Sebelum saya membuka pengumuman tambahan, barangkali ada yang baru pertama kali pada hari ini, boleh melambaikan tangannya. Semuanya cuma ada puji Tuhan, ada semuanya boleh menyalami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, minggu depan boleh beribadah bersama kami kembali tempat ini. Yesus memberkati. Mohon perhatiannya. Pertama-tama GBLB City, Family Disciple Church mengucapkan selamat tahun baru 2023 bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa sepanjang tahun 2023. Mohon perhatian beberapa pengumuman. Ibadah Olympic City akan kita kembali bersama di tempat ini minggu depan tanggal 8 Januari secara onsite. Jadi tidak ada lagi yang online Bapak Ibu ya. Jadi kita ibadah secara onsite bersama-sama di tempat ini. Mesbah pagi bersama diadakan setiap pagi jam 6 sampai dengan selesai secara online melalui Zoom. Informasi selengkapnya dapat dilihat di WhatsApp Family Disciple Church atau WhatsApp grup ya Bapak Ibu ya. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan dan memakai sanitizer. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Larika atas pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terus agungkan Dia. Katakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat, anugerah, kasih, penyertaan yang Kau berikan di sepanjang hidup kami, Tuhan Yesus. Kalau tahun 2022 Kau telah mengiringi kami, memberkati kami, apapun yang terjadi, semuanya itu baik bagi kami semua, Tuhan Yesus. Menghadapi tahun 2023 ini, Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan Yesus, taruh pikiran-pikiran Kristus dan pengenalan akan Engkau. Selipkan mata batin roh kami, Tuhan Yesus, untuk melihat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadikan pemenang
dan bangkit sebagai pemenang di tahun 2023 ini. Berkati Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo yang telah menyampaikan isi hatimu. Berkati dia, urapi dia, pimpin dia terus Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pagi hari ini kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, kami mau memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, biarlah bangkit dalam keterpurukan Tuhan Yesus. Kami mau patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi bangsa dan negara ini. Segala sakit penyakit COVID-19 kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memulihkan keadaan perekonomian bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan Indonesia Tuhan Yesus. Berkati juga buat para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Mulai dari Presiden Insinyur Joko Widodo, wakilnya Pak Amin Mahmud, jajaran para menteri, gubernur, TNI, Polri, sampai tingkat RT RW. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Bogor, Kabupaten Bogor, biar menjadi kota Shalom, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pagi hari ini juga kami mau membawa para pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Mulai dari Bapak Pendeta Rubin Ali Baham sebagai Ketua Sinode, Bapak Satria sebagai Ketua BPD, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo sebagai Gembala Pembina kami. Berkati juga Gembala Rayon 7 kami, Bapak Pendeta Sudadi Rusdi. Begitu juga Gembala GBI Olympic City, Bapak Adi Tuhan Yesus. Engkau urapi mereka, pimpin mereka Tuhan Yesus. Perlindungan sempurna di tahun 2023 ini Tuhan Yesus, sehingga mereka menuntun kami semua Tuhan Yesus. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga buat GBI Rayon 7 Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Geraha Amal Kasih. Engkau berkati Geraha Amal Kasih di pembangunannya, akhir pembangunan ini dalam tahap finishing Tuhan Yesus. Engkau cukupi segala biaya, Engkau mampukan segala tim pengerjaan yang ada Tuhan Yesus. Mampukan juga Bapak Pendeta Sudadi Rusdi Tuhan Yesus. Berkati juga GBI Olympic City. Kami serahkan para diakon, diakones, pengerja, aktivis yang melayani di GBI Olympic City ini Tuhan Yesus. Mampukan kami melayani di tahun 2023 lebih baik lagi untuk domba-dombamu Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati juga buat jemaatmu yang sakit Engkau telah sembuhkan di tahun 2023 ini. Yang kekurangan, yang beban berat Kau angkat. Yang tidak punya pekerjaan di tahun 2023 ini Engkau berikan pekerjaan Tuhan Yesus. Urapi semua anak-anakmu yang beribadah di tempat ini Tuhan Yesus di awal tahun 2023 ini. Bangkitlah sebagai pemenang umat-umat GBI Olympic City Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang juga nantinya Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami juga mau berdoa buat tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati tempat ini, berkati pemiliknya Bapak Aubi Toro, begitu juga dengan istrinya Ibu Weli Tuhan Yesus. Berkati anaknya, mantunya, cucunya, keluarga besarnya Tuhan Yesus. Berkati dia dengan kelimpahan. Apapun yang dia kerjakan Kau buat berhasil. Segala perusahaan-perusahaannya biarlah menjadi saluran berkat buat orang banyak. Olympic City ini Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus buat jemaatmu semuanya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Jemaat yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.